Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Indonesia, salam hormat. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya Arfan Purnama, sahabat hukum Anda, akan membagikan cerita-cerita hukum yang inspiratif dan edukatif. Semoga cerita kami bisa memberikan manfaat yang menyenangkan bagi Anda. Sobat Hukum Indonesia, kita semua tentu sangat bersedih terhadap kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber, salah satu ulama besar negeri kita, ulama yang sangat kita hormati. Yuk, sama-sama kita dorong terus persoalan ini agar benar-benar dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum di negara kita secara profesional, serta yang paling penting adalah pada akhirnya si pelaku harus mendapat ganjaran yang setimpal. Semoga hukum pada akhirnya dapat memberikan rasa keadilan bagi kita semua. Baiklah, Sobat Hukum Indonesia, saya mau sharing sedikit tentang pasal-pasal pidana yang potensial yang mungkin dikenakan terhadap pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Yang pertama, percobaan pembunuhan berencana. Pasal 340 junto pasal 53 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 KUHP. Mengapa dikatakan percobaan? Ya, karena upaya pembunuhannya sendiri tidak selesai, gagal, belum sampai menimbulkan korban jiwa. Bila, amit-amit ya, perbuatan bejat si pelaku kemarin itu mengakibatkan kematian, maka jelas bukan percobaan lagi, tapi sudah bisa langsung dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yaitu hukuman mati. Nyawa dibalas nyawa, sobat. Itu KUHP yang bilang loh. Ya, tapi karena itu tadi upaya pembunuhannya gagal, bukan karena kehendak si pelaku sendiri, maka berdasarkan KUHP juga ancaman hukuman bagi percobaan pembunuhan berencana adalah maksimal 15 tahun. Kombinasi pasal pembunuhan berencana ini adalah kombinasi pasal yang hukumannya paling berat buat si pelaku. Semoga si pelaku kena pasal ini ya. Kita doakan. Amin, amin. Yang kedua, pasal percobaan pembunuhan. Tapi kali ini pembunuhan tanpa rencana. Istilahnya ini itu adalah pasal yang lebih umum dari perbuatan pembunuhan. Buat jaga-jaga kalau unsur perencanaannya dalam pasal pembunuhan berencana tadi sulit dibuktikan, maka ya sudah, kenakan pasal pembunuhan biasa saja. Meskipun tetap pasal percobaannya harus ikut masuk karena pembunuhannya belum selesai. Pasalnya adalah pasal 338 junto pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 seperti yang tadi. Ancaman hukuman maksimalnya sekarang drop menjadi tinggal 10 tahun. Nah, yang ketiga adalah pasal penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yaitu pasal 351 ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal ya drop semakin jauh lagi, yaitu tinggal 5 tahun. Namun pasal yang ini sudah tidak perlu mengikut sertakan pasal percobaan lagi, karena
perbuatan penganiayaannya sendiri sudah selesai terjadi. Sudah menimbulkan luka berat, yaitu luka tusuk sekian senti, sekian jahitan. Yang keempat dan yang terakhir adalah pasal penganiayaan umum atau penganiayaan tanpa luka berat. Pasal 351 ayat 1. Ancaman hukumannya drop semakin jauh lagi, cuman 2 tahun 8 bulan. Pasal ini bisa dipasang untuk jaga-jaga bila ternyata luka yang diderita oleh Syekh Ali dianggap bukan luka berat. Tapi ya gila lu Ndro, luka segitu lu samain sama luka lecet, ya kagak masuk bro. Ya kurang lebih si pelaku penusukan terhadap Syekh Ali nggak akan jauh-jauh dari pasal-pasal tadi lah, pasal yang akan dikenakannya. Apa-apa lagi tadi, pertama adalah percobaan pembunuhan berencana, ancaman hukumannya 15 tahun. Kemudian percobaan pembunuhan 10 tahun. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat 5 tahun. Dan penganiayaan yang tidak menimbulkan luka 2 tahun 8 bulan. Oke. By the way, yang urusan gila perlu kita bahas juga nggak nih? Aduh, saya sharing pasalnya aja deh ya. Pasal 44 ayat 1. Iya benar, secara hukum memang bila pelakunya emang gila ya nggak dihukum. Tapi emang percaya beneran gila? Oke deh, Sobat Hukum Indonesia. Tonton terus channel ini ya. Cerita hukum, edukasi hukum cara asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.